Hai, saya Andreas Bordes dari psikologindonesia.com. Pada video kali ini, saya akan share tentang bagaimana caranya agar kita bisa menjadi perantau yang sukses. Tentunya ketika kita merantau, kita pasti merasa tidak nyaman, karena kita pergi ke sebuah tempat yang baru, di mana kita mungkin masih belum punya relasi, atau mungkin ada, cuma tidak sebesar di kota kita sebelumnya. Kita merasa seperti di hutan belantara gitu, kita masih belum tahu apa-apa di kota tersebut. Jika Anda saat ini sedang merantau, Anda jangan takut, karena Anda nggak sendirian. Karena begitu banyak orang yang merantau, dan akhirnya mereka juga bisa meraih sukses. Dan tahukah Anda, begitu banyak orang yang merantau malah lebih sukses daripada orang yang asli dari daerah tersebut. Karena orang yang merantau justru memiliki motivasi yang jauh lebih besar daripada orang yang tidak merantau. Ketika kita merantau, mau nggak mau, kita harus berjuang. Mau nggak mau, kita harus mati-matian untuk hidup kita, untuk karir kita. Itu yang membuat justru perantau menjadi semakin jauh lebih sukses. Berdasarkan pengalaman saya yang merantau, motivasi aja nggak cukup. Kita harus punya strategi gimana caranya untuk mempercepat kesuksesan kita ketika kita merantau. Nah, lalu gimana caranya agar kita bisa sukses merantau, agar kita bisa sukses di kota orang. Nah, ini adalah langkah-langkah yang saya ambil ketika saya merantau dari Bontang, Kalimantan Timur, lalu saya merantau ke Surabaya di Jawa Timur, di kota yang besar ini. Dan ada dua langkah penting, dua langkah esensial, dua langkah kritis yang saya ambil yang bisa membuat saya sukses di kota orang. Yang pertama adalah mencari orang yang sudah sukses di kota tersebut. Kenapa? Karena daripada kita cari gimana caranya sukses, gimana caranya sukses, gimana caranya sukses, kelamaan. Lebih baik kita cari siapa yang udah sukses. Nah, udah kita langsung belajar dari dia, ikutin caranya seperti apa. Itu membuat kita jadi jauh lebih cepat sukses dibandingkan kita coba-coba sendiri. Jadi ketika waktu itu saya merantau dari Bontang ke Surabaya, yang saya lakukan adalah saya mencari siapa ya yang sudah sukses di Surabaya. Tentunya suksesnya juga harus lebih spesifik. Anda ingin sukses di bidang apa? Saya ingin jadi trainer. Ya udah, saya cari siapa sih yang sudah sukses menjadi trainer di Surabaya. Akhirnya ketika saya cari-cari, oh ada satu guru saya yaitu Pak Tung Desemwaringin ketika itu. Setelah Anda menemukan siapa yang sudah sukses di bidang tersebut, langkah kedua yang paling penting Anda lakukan adalah Anda menerapkan prinsip ini, yaitu give more than expect. Jadi Anda melakukan lebih dari yang diharapkan. Ketika Anda bertemu dengan orang yang jauh lebih sukses, Anda tidak bisa meminta-minta seperti, Pak, tolong Pak saya dibantu, Pak, tolong Pak saya dimentorin. Susah seperti itu. Bayangkan sendiri kalau misalnya Anda orang yang sukses luar biasa, lalu ada orang yang datang kepada Anda mengatakan, Pak, tolong saya dibantu, Pak, tolong saya dikasih pinjaman. Pasti Anda jadi risih. Jadi yang harus dilakukan sebaliknya. Kita bukan minta, tapi kita memberi. Jadi yang saya lakukan ketika itu adalah saya memberi. Apa yang bisa saya beri ya? Jadi saya ikut semua seminarnya Pak Tung Desemwaringin. Lalu saya jadi krunya. Sebelum memulai seminar, Pak Tung selalu ada dance-nya di panggung biar semuanya jadi jauh lebih seger. Saya juga ikut ngedance. Dan saya pulang sampai larut malam, jam 12 malam, jam 1 malam. Karena setelah seminar, beres-beres dulu, briefing seperti itu. Dan saya berikan itu, dan saya nggak hitung-hitungan. Nggak dibayar pun, saya tetap mau melakukan. Itu yang dinamakan memberi lebih dari yang diharapkan. Nggak cuma di situ, saya juga punya satu mentor lagi yang luar biasa, namanya Pak Fuad Zaki. Beliau juga trainer dari Mr. Tung Desemwaringin. Ketika saya awal-awal di Surabaya, yang saya lakukan sama. Saya memberikan lebih dari yang diharapkan. Saya membantu kepentingannya Pak Fuad Zaki yang kira-kira bisa saya bantu. Jadi ketika Pak Fuad ada seminar, saya bantu jadi MC, saya bantu musik-musiknya di laptop. Lalu ketika Pak Fuad ada barangnya yang ketinggalan, saya bantu ambilkan di tempat yang cukup jauh, lalu saya berikan ke Pak Fuad Zaki. Saya juga masih ingat sekali ketika itu Pak Fuad sedang talk show di sebuah stasiun TV lokal di Surabaya. Dan saat itu saya diajak, nanti Andreas tinggal ngomongin promonya aja. Berapa biayanya, nomor teleponnya berapa. Nanti Andreas tinggal ngomong itu aja. Nanti saya yang jelas-jelasin. Sampai akhirnya saya berangkat dari kos-kosan saya, dari jam 6 sore, saya naik motor, lalu mendadak di tengah-tengah jalan, mendadak mendung, mendadak hujan deras. Saya pun minggir ke sebuah minimarket, berteduh gitu. Saya lihat jam, waduh, kalau jam segini, kalau saya nggak lanjutin perjalanan, saya akan telat. Saya di antara dua pilihan. Saya nunggu sampai reda, akhirnya telat, atau saya terobos hujannya. Tapi karena saya sudah komitmen, akhirnya saya memutuskan untuk terobos hujan itu. Dan saat itu saya pas nggak bawa jas hujan, saya terobos aja. Dan ketika saya sampai di gedung, saya ke toilet dulu, saya sedikit memeras baju saya dulu, lalu saya pakai jas saya agar tidak terlalu kelihatan. Sampai akhirnya saya masuk ke studio, ketemu Pak Fuad, dan saya melakukan talk show di sambil kedinginan, karena AC-nya sangat dingin gitu, kondisi basah kuyup, akhirnya saya kedinginan sekali. Jadi Bapak Ibu silakan SMS sekarang juga, ketik bla 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 sambil kedinginan saat itu.
Dan akhirnya ketika sudah selesai, saya salam-salaman dengan Pak Fuad dan semua tim, baru tersadar di situ. Pak Fuad bilang, "Loh, Andreas, kamu kehujanan tuh dari tadi, kamu basah kuyup," seperti itu. Akhirnya saat itu ketika turun ke bawah, Pak Fuad ke minimarket dan memberikan saya vitamin C agar saya tidak mudah sakit gara-gara hujan-hujan tadi. Tapi semenjak saya berkomitmen give more than expect, melakukan tanpa hitung-hitungan, bahkan nggak dibayar pun saya tetap mau bantuin kayak gitu, mendadak muncul satu yang namanya trust atau kepercayaan terhadap diri saya. Dan dalam bisnis yang paling penting adalah trust. Tanpa trust, nggak ada bisnis. Akhirnya ketika muncul trust tersebut, Pak Fuad yakin, oh ini Andreas Bordes orang yang dahsyat, yang bisa dipercaya, penuh integritas dan penuh komitmen. Akhirnya semenjak itu saya pernah dipercaya untuk memegang sebuah bisnisnya saat itu. Nggak cuma di situ aja, karena sudah trust, akhirnya kita kerja sama bareng, banyak proyek-proyek yang dikerjakan bareng-bareng. Dan disitulah saya menuai buahnya. Begitu banyak pengalaman, dan akhirnya saya jadi jauh lebih sukses, jadi jauh lebih kaya. Karena di awal, saya tidak hitung-hitungan, saya give more than expect. Kita kasih dulu, kita jangan hitung-hitungan. Itulah yang membuat saya jadi jauh lebih sukses. Dan ilmu ini bisa Anda terapkan juga ketika Anda merantau saat ini. Mulailah Anda cari, siapa sih orang di kota Anda yang sudah meraih sukses di bidang yang Anda inginkan. Anda ketemu dia, Anda give more than expect, Anda bantu kepentingannya, bahkan Anda nggak dibayar pun, Anda tetap mau melakukan, Anda nggak hitung-hitungan, akhirnya muncul trust atau kepercayaan orang tersebut dengan Anda jadi pelengkapnya buat dia. Akhirnya ketika trust tadi sudah muncul, Anda diberikan kepercayaan lebih, Anda boleh memegang bisnisnya, Anda memiliki tanggung jawab lebih, dan akhirnya Anda jadi jauh lebih sukses, dan uang akan ikut dengan sendirinya. Terima kasih teman-teman sudah menonton video saya. Jika Anda menyukai video ini, Anda bisa klik like di bawah sini. Dan untuk mendapatkan info terbaru, jika saya ada video baru, Anda bisa klik subscribe di bawah sini. Anda juga bisa share ke teman-teman Anda yang mungkin saat ini sedang merantau agar bisa mendapatkan inspirasi dan jadi jauh lebih sukses dalam hidupnya. Terima kasih teman-teman. Saya Andreas Bordes dari psikologindonesia.com. Semoga bermanfaat dan salam dahsyat.